Bun, inisiatif Bunda nih tanggapannya provinsi gimana nih Bun dengan sekolah terpadu itu? Kali saya sudah berkoordinasi juga dengan Dinas Pendidikan Provinsi, terutama di KCD yang menangani Kota Depok. Dan di situ mereka sangat apresiasi apabila Depok berhasil membangun sekolah satu atap. Otomatis ini adalah sekolah yang pertama ada di Jawa Barat untuk tingkat SMP dan SMA. Tahun di 23 tahun ya? Ya, alhamdulillah pada hari ini tanggal 3 September 2022 DPRD Kota Depok merayakan hari ulang tahun yang ke-23. Bunda, kinerja prioritas nanti ke depannya apa nih? Ya, prioritas kami adalah karena kami merupakan pengemban amanah dari masyarakat, otomatis prioritasnya adalah apa yang selama ini menjadi beban atau apa yang selama ini menjadi problematika di masyarakat, inilah yang memang harus kami jalankan, mulai dari kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, mulai dari masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah ekonomi, seperti itu. Bunda apa yang ngedorong nih kita lihat di grup Cimanggis apa mendorong untuk membuat sekolah itu udah sampai di mana nih Bun? Ya Bang, ini berawal dari memang pada tahun 2019 kalau tidak salah ya, pemerintah pusat menerapkan sistem zonasi untuk mulai dari pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Dan disitulah saya pribadi melihat dengan jumlah penduduk di Kota Depok yang setiap tahun dalam penerimaan murid baru ini luar biasa, kapasitas sekolah yang tidak memungkinkan. Dengan diberlakukan zonasi, hal tersebut ternyata tidak mungkin dilakukan di Kota Depok dengan jumlah sekolah yang masih sangat-sangat kurang. Oleh karena itulah pada saat musrembang untuk tahun 2023 yang dilaksanakan di bulan Januari di Kelurahan Curug tahun 2022 kemarin, masyarakat khususnya tokoh-tokoh RT dan RW mereka meminta kepada kami anggota DPRD perwakilan dari Cimanggis, Dapil Cimanggis, untuk mereka juga disiapkan sekolah atau didirikan sekolah di Kelurahan Curug. Dan inilah yang menjadi salah satu dasar perjuangan saya pada saat pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran tahun APBD tahun anggaran 2023 untuk mengusulkan atau untuk memasukkan pembangunan sekolah menengah pertama di Kelurahan Curug, karena memang kewajiban atau kewenangan APBD tingkat kota berdasarkan undang-undang adalah untuk tingkat sekolah menengah pertama. Bunda sempat melakukan kajian sekolah terpadu itu sampai di mana sih Bu? Ya, jadi begini. Dan itunya di mana aja tuh? Yang udah pernah mungkin kunjungan kerja, apa yang jadi pengalaman Bunda? Ya, saya melihat selama ini pada saat saya berlakukan kunjungan atau pada saat saya berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk membicarakan atau berdiskusi masalah sekolah menengah atas, selalu terkendala oleh problematika dengan pendirian sekolah dengan tidak bisa secepat mungkin, karena memang kami sangat menyadari APBD provinsi juga memang harus memfokuskan pendidikan sekolah ini untuk di hampir kurang lebih 28 kota kabupaten, dan pihak provinsi pada saat itu juga menyatakan jikalau memang Kota Depok sendiri memiliki lahan, mereka dengan akan bersegera siap untuk membangun sekolah menengah atas. Dari situlah saya mencoba atau saya membaca beberapa literatur, dan akhirnya saya ingat pada saat saya pernah datang ke Papua, pada saat itu saya dalam hal tugas partai pernah saya ke sana. Di sana saya melihat bahwa di Papua ini dengan letak geografis yang tidak memungkinkan karena letaknya sangat jauh, akhirnya disiasati untuk pembangunan sekolah satu atap. Dan saya mencoba mempelajari terkait pembangunan sekolah satu atap, dan ternyata sekolah ini satu atap ini sangat cocok untuk di Kota Depok dengan luas wilayah secara geografis hanya berjumlah 200 km dengan jumlah penduduk yang saat ini sudah berjumlah hampir di angka 2,3 juta jiwa. Otomatis kita terkendala masalah lahan, dan
pada saat 2019 pada pembahasan APBD perubahan tahun 2019, saya meminta kepada Dinas Pendidikan pada saat itu untuk membuat kajian pembangunan sekolah satu atap, dan alhamdulillah sudah selesai. Untuk pembangunan sekolah satu atap ini terutama pada saat itu yang menjadi contohnya adalah di Kelurahan Tugu, karena Kelurahan Tugu penduduknya sangat padat. Dan disinilah dasar dari saya untuk nantinya menjadi dasar perjuangan bahwa sekolah satu atap ini memang harus bisa dilaksanakan atau dibangun di Kota Depok, yang nantinya sekolah satu atap ini bisa menyiasati pembangunan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Jadi nantinya lahan ini bisa dibeli oleh APBD Kota Depok, pembangunannya bisa dilakukan oleh APBD provinsi, dan nanti sekolah ini bisa dibangun dengan atau berisi untuk tingkat SMP dan SMA. Dan ini salah satu bentuk penyiasatan dengan lokasi lahan yang saat ini sangat sulit di Kota Depok karena jumlah penduduk kita yang luar biasa semakin meningkat. Bun, inisiatif Bunda nih, tanggapannya provinsi gimana nih Bun dengan sekolah terpadu itu? Dan beberapa kali saya beberapa kali saya sudah berkoordinasi juga dengan Dinas Pendidikan Provinsi, terutama di di KCD yang menangani Kota Depok, dan di situ mereka sangat apresiasi apabila Depok berhasil membangun sekolah satu atap, otomatis ini adalah sekolah yang pertama ada di Jawa Barat untuk tingkat SMP dan SMA. Seperti itu, dan insya Allah mudah-mudahan saya juga minta, karena tahun 2023 nanti ada pembangunan sekolah menengah pertama SMP 27 yang dibangun di lahan X dari SDN PGS 3. Saya juga kemarin minta pada saat pembahasan dengan Dinas Perumahan Pemukiman dan Dinas Pendidikan supaya juga dikaji bisa dilakukan nantinya pembangunan sekolah satu atap, dan saya minta kepada mereka untuk bisa berkoordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan provinsi untuk supaya nanti bisa dilakukan pembangunan sekolah satu atap ini bekerja sama dengan provinsi supaya nanti SMP dan SMA bisa terbangun di X lahan SDN PGS 3 di Kelurahan Pasir Gunung Selatan. Bunda siap memperjuangkan dan tetap ini Bun, mengawasi ini Bun ya sampai akhir. Ini salah satu beban saya, salah satu amanah yang memang harus saya jalankan, karena selama 3 periode saya mendapatkan amanah dari masyarakat, khususnya dapil saya Cimanggis. Masalah pendidikan ini adalah masalah yang sangat penting bagi saya, karena kalau kita bicara masalah Kota Depok, kita bicara masalah potensi, kita bicara masalah sumber daya. Di Kota Depok ini kita punya sumber daya yang sangat mumpuni, itu hanya sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia ini tidak bisa kita pupuk dengan sangat baik, tidak bisa kita bangun dengan sangat baik fondasinya, ini yang akan nantinya menjadi bumerang bagi Kota Depok. Oleh karena itu, fondasi dari sumber daya, pembangunan sumber daya adalah masalah sekolah. Oleh karena itu saya sangat concern dalam hal pembangunan masalah sekolah ini supaya tersedia di setiap kelurahan, terutama kelurahan-kelurahan Curug yang memang sampai saat ini kelurahan Curug sama sekali belum mempunyai sekolah menengah pertama. Jadi pada saat PBDB, anak-anak yang tinggal di Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis, mereka selama ini bicara masalah zonasi, mereka mendaftar di SMP 7 yang terletak di Mekarsari, pastinya tidak lolos zonasi. Mereka mendaftar di SMP 11 yang berada di Sukatani, mereka pun tidak lolos zonasi. Oleh karena itulah masyarakat di Kelurahan Curug benar-benar merupakan prioritas unggulan saat ini. Yang penting bagi mereka adalah prioritas utamanya dalam hal pembangunan adalah masalah pembangunan sekolah menengah pertama di Kelurahan Curug. Bunda, terima kasih banyak. Sama-sama, Bang. Terima kasih sudah memperjuangkan dan siap memperjuangkan sekolah di Cimanggis. Mohon doanya semoga saya tetap istiqomah.